Halo semuanya, perkenalkan, saya Igusti Ayu Cahya Kumala dengan NIM 0523278859. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas ini, saya diminta untuk mengimplementasikan konsep sistem perorganisasian kode JavaScript framework menggunakan Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar SITTA. Di sini saya juga sudah mendownload file pedoman berpraktikumnya. Jadi berdasarkan file ini saya akan berfokus pada pengembangan 2 halaman website yang telah saya kerjakan sebelumnya pada praktikum 1, yakni halaman stok bahan ajar dan juga tracking delivery order. Berikut adalah struktur file yang saya gunakan. Saya tidak mengubah struktur file sebelumnya, namun saya hanya menambahkan sebuah file baru bernama databahanajar.js yang berisikan data dummy sebagai panduan berpraktikum. Jadi di sini terdapat array paket, stok, kemudian terdapat juga array tracking sebagai simulasi status delivery ordernya. Untuk menjalankannya, di sini saya menggunakan exampp. Jadi saya akan mengaktifkan Apache-nya terlebih dahulu agar server lokal dapat berfungsi. Oke, berikutnya saya akan akses aplikasi SITTA-nya. Caranya tinggal ketik localhost seperti ini. Kita login saja pakai data dummy yang sudah ada. Dan kita berhasil masuk ke halaman dashboard. Di halaman ini terdapat 4 menu utama, namun yang akan saya kembangkan adalah stok bahan ajar dan juga tracking pengiriman. Pertama-tama pada informasi stok bahan ajar, di halaman ini saya telah membuat tabel dan saya menampilkan data tabel sesuai dengan data dummy yang diberikan. Jadi mencakup kode mata kuliah, nama mata kuliah, harga, kategori, UT daerah, lokasi, stok, safety, status, dan juga catatan. Selain itu, saya juga menambahkan fitur untuk mengedit data bahan ajar. Di sini saya menggunakan modal untuk menampilkannya. Saya akan coba edit misalkan data bahan ajar 1 ini, pengantar manajemen. Jadi kita ubah stoknya menjadi 0, misalkan ini berada di row 2, pengantar ini matematika. Catatannya mungkin saya ganti dengan matematika. Harganya 120.000. Oke, saya coba update. Nah ya, stoknya menjadi habis ya. Kita akan kembalikan lagi menjadi 20. Oke, itu dia fitur edit yang saya kembangkan. Kemudian pada halaman ini saya juga menambahkan fitur untuk memfilter data dan mengurutkan data. Saya menggunakan field input, kemudian ada select drop down di sini ya, dan juga pengurutan. Misalkan saya akan urutkan berdasarkan data terendah seperti ini, kemudian berdasarkan stok tertinggi, misalkan berdasarkan abjad, atau kita coba mungkin pakai lokasi UT-nya ya, ini di Jakarta. Kemudian berdasarkan kategori, misalkan kita dengan input saya pilih ECMA ini. Saya juga bisa melakukan filter dengan menggunakan kombinasi. Jadi ini adalah mata kuliah wajib, maka datanya tetap tampil. Tapi jika kombinasinya tidak sesuai, datanya ya tidak akan ditemukan. Jadi data bahan ajar tidak ditemukan seperti itu. Selain itu, saya juga menambahkan fitur untuk reset di sini. Jadi ini membantu user agar tidak menghapus
filternya secara satu persatu ya, sehingga langsung kembali ke daftar stok bahan ajar yang lengkap ini. Baik, jadi ini adalah halaman HTML yang telah saya buat. Di sini saya tidak melakukan banyak perubahan dari code sebelumnya, jadi masih sama untuk navigasi, alert, kemudian ini untuk search-nya juga tidak banyak perubahan. Yang terpenting di sini saya menambahkan sebuah section baru ya untuk filter section. Nah, yang ini. Jadi dia ada filter mata kuliah, ada untuk kategori dan UT. Di sini saya juga menggunakan vModel untuk menghubungkan nilai input di tampilan HTML dengan data view-nya. Jadi ini tuh terjadi dua arah atau dikenal dengan istilah two-way binding. Kemudian saya juga menggunakan vfor untuk melooping data kategorinya. Dan di bagian bawah juga terdapat modal. Ini saya menggunakan Bootstrap agar tampilannya menjadi kompak dan seragam ya. Jadi di bagian paling akhir saya menambahkan CDN untuk Bootstrap-nya, dan ini CDN untuk menggunakan Vue.js. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah file stock.js yang saya update menggunakan Vue.js. Jadi di sini adalah formatnya pakai new view. Kemudian di dalamnya terdapat elemen data. Jadi elemen ini untuk menentukan elemen mana yang akan dikendalikan oleh view. Kemudian terdapat data yang akan berisi semua variabel yang akan digunakan di dalam aplikasi. Selain itu terdapat compute properties yang berisi perhitungan data berdasarkan data lain. Pada kasus ini saya gunakan untuk memfilter stok berdasarkan kriteria pencarian dan melakukan variasi pengurutan data. Nah, jadi ini dia untuk melakukan variasi pengurutan data, misalnya order by ascending gitu. Untuk metode-metode sebelumnya saya tidak banyak perubahan ya. Dan masih sama, terdapat metode untuk save stock yang akan menyimpan stok bahan ajar baru atau mengedit. Jadi ini akan dipanggil dari event handler ketika ada annotation at click save stock di tombol simpan pada modal gitu. Jadi sisanya masih sama, tidak banyak perubahan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan pada bagian halaman tracking pengiriman. Jadi ini dia. Di sini saya mengembangkan fitur untuk menambahkan delivery order yang baru. Jadi di sini saya menambahkan sebuah button yang akan menampilkan modal yang berisi form input untuk menambahkan data ordernya. Jadi sini saya harus menginputkan name. Misalkan berdasarkan data ini si Rina ingin membuat orderan baru ya, Rina Wulandari. Jadi saya tambahkan misalkan namanya 123456789. Kita samakan, namanya adalah Rina Wulandari. Sekarang saya akan menggunakan ekspedisi JNE Express, tanggalnya biarkan saja default. Kemudian memilih paket IPA. Jadi ini untuk detailnya akan ditampilkan sesuai dengan paket yang dipilih ya, detail harganya. Jadi untuk IPA harganya 140.000, kita save. Oke. Nah, ketika datanya berhasil di-save, datanya akan saya tampilkan seperti ini menggunakan card dengan menampilkan informasi penerima. Selain itu, saya juga menampilkan data yang baru ditambahkan pada tabel delivery order. Ini juga bisa di-close card-nya. Selain itu, saya juga menambahkan fitur aksi button pada tabel untuk mempermudahkan user ya. Jadi dari sini user bisa klik dan menampilkan lagi data hasil trackingnya. Nah, jadi ini misalkan ini hasil delivery order sebelumnya. Kemudian untuk fitur pencarian saya tidak ada perubahan ya, masih tetap sama dengan praktikum sebelumnya. Jadi tinggal search kemudian menampilkan hasil trackingnya seperti itu. Misalkan ini yang kedua.
Nah, kemudian ini adalah file halaman HTML-nya untuk tracking ya. Jadi di sini tidak ada banyak perubahan juga. Saya tetap gunakan code sebelumnya. Navigasi sama, alert untuk sukses, warning. Ini masih sama, hanya saja di bagian form pencarian saya menambahkan sebuah button baru ya untuk create delivery ordernya. Nah, jadi ketika ini diklik dia akan menampilkan modal. Jadi di sini ini tabelnya masih sama. Nah, ini saya tambahkan modal baru. Saya juga menggunakan Bootstrap untuk ini agar tampilannya seragam. Nah, jadi di modal ini terdapat ini ya beberapa input ya yang diperlukan, yakni input nomor DO, tapi ini sudah tergenerate secara otomatis. Kemudian yang diperlukan adalah name, nama lengkap, input ekspedisi, input untuk paket bahan ajar, dan juga ini menampilkan detail isi paket, tapi ini ditampilkan setelah select di bagian atas ini dipilih terlebih dahulu, jadi agar tampilan harganya itu sesuai. Ini CDN untuk view-nya dan ini CDN untuk bootstrap-nya. Oke, terakhir ini adalah tracking.js-nya ya. Jadi code-nya sudah saya ubah menggunakan Vue.js. Jadi ini formatnya new view. Ini data-datanya. Kemudian di bagian compute saya masukkan ini metode-metodenya, dan di method ini saya yang terpenting adalah itu metode untuk ini show add modal yang saya kembangkan. Jadi ini tuh untuk menampilkan modal, menambahkan data delivery order. Nah, jadi di sini juga terdapat update select paket untuk memperbarui paket mana yang dipilih dan harganya. Dan yang paling penting ya tentu ini metode untuk save data delivery ordernya. Jadi setelah form datanya lengkap, Vue akan menjalankan metode ini untuk menyimpan data baru. Namun sebelum disimpan, di sini terdapat validasi yang dilakukan melalui metode ini, validate form. Nah, jadi jika datanya valid, baru dilanjutkan membuat data tracking baru di objek ini ya. Di-create-kan new objek, kemudian jika gagal ya prosesnya akan langsung dihentikan. Untuk validate-nya masih sama dengan praktikum sebelumnya, tidak saya ubah ya. Jadi sekian untuk file trackingnya. Oke, jadi setelah aplikasi ini dibangun dengan menggunakan Vue.js, yakni pengelolaan data dan antarmuka menjadi lebih dinamis dan terstruktur serta efisien. Jadi Vue itu memungkinkan filtering seperti pencarian, sorting, tadi itu, serta penambahan dan pengeditan berlangsung secara real time tanpa perlu memuat ulang halaman. Selain itu dengan fitur seperti vModel, v-for, v-if, compute properties, aplikasi itu dapat menampilkan perubahan data langsung kepada pengguna dengan cara yang lebih rapi. Nah, jadi penggunaan metode itu akan lebih teratur ya. Kesimpulannya, Vue itu menghilangkan kebutuhan untuk manipulasi DOM secara manual yang menjadikan proses pengembangannya itu jauh lebih mudah dan lebih efisien. Baik, jadi sekianlah video berpraktikum saya untuk tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berpraktikum selanjutnya.